Oke, nama gue Adriel Nova Pratama. Aku sama Panji. Siti Ah. Singkatan. Siti Ah Astuti Hidayanti. Ribet banget, sumpah. Benar. Ribet cewek itu dimana di satu posisi kita gak tahu apa yang dia pikirin gitu. Karena mungkin kalau misalnya gue mikirin cewek itu belum tentu pendapat kita sama kayak dia. Jadi serba salah sih pada intinya gitu. Gua nih ya mau ajak ketemuan sama cewek. Gua tuh udah siap-siap atau prepare, tapi dia malah dandan lama banget. Lama banget anjing teh goblok. Pakai bedak mah apa mah, mandinya juga lama anjing teh. Disebut cewek ribet atau makhluk gak jelas, gimana nih tanggapannya? Ribet maksudnya ribet gimana? Itu harus kode-kode lah, pakai kode peka lah buat cowok segalanya kayak gitu. Ya kalau to the point gitu. Takutnya cowoknya gak suka gitu. Ih ini cewek apaan sih? Sebenarnya sih nggak setuju, tapi cewek kan orangnya emang ribet. Kalau disebut-sebut terus sih nggak setuju lah, soalnya nggak enak aja gitu disebut cewek ribet. Setuju sih. Pernah sih, gue ngerasain pernah kayak gitu. Kenapa gak to the point gitu kan, kita debat dulu gitu kan. Jadi serba salah, balik lagi ke poin yang pertama gitu kan. Sukanya to the point, lebih jelas. Teteh orangnya to the point apa kode-kodean? Kode-kodean sih kalau to the point gitu. Takut salah gitu. Jadi cowok itu harus ngertiin cewek. Kan ada kalau disebutnya kamus-kamus cewek tuh. Kamus-kamus. Contohnya deh, kalau mau sebelah modelnya kayak gimana? Itu tipe ceweknya gimana gitu. Mungkin kayak gini, aduh Nah. kayaknya sebelah enak nih lagi panas gini. Lagi hujan-hujan. Pengen yang pedes nih. Bisa jadi aku sendiri sih mau bilang gitu suka gengsi, jadi ya mending ngode aja daripada bilang. Ya gue juga kan suka digituin. Si cewek tuh gak tahu gitu posisi gue. Semisal gue gak punya uang, dia malah minta seblak gitu. Terus marah-marah. Kayak gimana ya, kayak lu gila kali ya. Goblok anjing. Goblok. Dia mampu beli seblak, kenapa harus nyuruh gue? Itu yang pertama gue pengalaman dulu, dia pengen seblak tapi gak dibeliin gitu. Padahal dia mampu beli sendiri gitu kan. Kenapa harus, kalau misalnya gak dibeliin seblak harus marah kan. Jadi bad mood juga ke kita gitu. Males sih. Kenapa sih kalau gak diturutin suka marah? Jadi bad mood gitu kan. Yeah. Lagi pengen nih, pengen seblak. Harus pengen seblak, aku tuh pengen seblak. Kalau misalkan gak dibeliin gitu, gak bisa misalnya kayak gitu. Ya pokoknya harus bisa lah. Ya itu mah gimana ceweknya sih. Kalau ceweknya ngerti, oke gak apa-apa lah. Misalkan cowoknya gak ada duit. Ya gak apa-apa lah selagi gue masih ada duit ya. Gitu. Bisa jadi pas si cewek tuh minta misalkan dibeliin seblak, si cowoknya tuh banyak nanya kayak mau pedes atau enggak, mau panas atau enggak, misalkan mau kuah atau enggak, jadi kan bete duluan gitu. Kenapa cewek suka marah kalau laki main sama teman ceweknya? Ya iyalah, misalnya kalau pertamanya temen gitu kan, takutnya lama-lama jadi ada rasa gitu. Kan siapa yang tahu gitu, asal tahu batas aja sih. Jangan misalkan kalau cewek yang temennya tuh ganjen-ganjen, jijik lihat gitu. Beda-beda ya cewek, ada yang cuek, gak apa-apa lah temennya doang gitu. Ada juga yang takut selingkuh lah kayak gitu. Lebih jatuhnya ketakut selingkuh kayak gitulah. Aku cewek, temennya cewek, bisa aja yang tadinya temen punya perasaan juga kan banyak. Atau enggak kayak misalnya ya ngehargain lah. Kalau mau main sama temen ceweknya, kalau bisa ajak aku. Ya aku sih gak masalah asal kayak bilang terus alasannya tuh jelas. Enggak cuma ya aku mau pergi dulu sama ini, cuma gitu doang. Tapi harus bener-bener jelas disebutin mau kemana gitu. Goblok pisan, harusnya ngerti. Kan cuma berteman. Tapi cewek tuh nganggapnya kalau kita tuh ada rasa gitu. Menurut gue sih wajar ya, mungkin karena memang cewek itu berbeda-beda sifat. Ada yang cemburuan, ada yang enggak gitu kan. Kalau menurut gue sih wajar aja gitu, asalkan jangan kitanya berlebihan. Itu yang bikin cewek itu banyak pikiran ke kita, jadi overthinking gitu. Gak perlu tahu semuanya tentang pacaran gitu, belum tentu dia jodoh kita lah. Kita masih bocah gitu, kita masih belum dewasa, belum tahu komitmen seseorang gitu, beda-beda. Menurut gue sih gak wajar kalau gitu mah. Kenapa cewek kalau di bad mood gak mau cerita? Cewek tuh paling bisa nyembunyiin perasaan gitu lah. Mau diomongin takut orangnya nggak satu pemikiran gitu. Jadi takutnya teh udah dibilangin tapi masih nggak serak di hatinya, belum enak gitu.
Nggak semua hal juga harus dibilangin ke cowoknya, nggak harus diomongin juga, nggak semua gitu. Ada beberapa hal yang harus dipendem sendiri dan bikin bad mood sendiri sampai marah-marah sendiri, tapi ntar juga hilang sendiri marahnya gitu. Dilampiaskan karena dilampiaskan ke Cowok. gitu lah memang bener. Ya kan cewek harus dimengerti sama cowoknya. Kalau kan cewek kalau bad mood takutnya marah-marah gitu. Takutnya kesentak gitu. Cowoknya lagi yang salah. Karena cowok selalu salah. Cewek yang selalu benar. Harus dimengerti. Karena kan kita tuh butuh pengertian, kasih sayang gitu. Ada dua kriteria kan, ada cewek yang suka ngode-ngode supaya kita peka, ada yang langsung to the point supaya kita peka gitu. Menurut gue sih gak wajar lah, karena mungkin kita punya kesibukan sendiri gitu. Kita kan kurang bisa merespon keinginan cewek itu. Di satu posisi kita yang bad mood juga gitu, dia yang bad mood. Jadi serba salah, balik lagi ke poin yang pertama gitu sih, serba salah cewek, asli sumpah. Kenapa cewek pengen selalu benar sih? Di posisi salah pun dia tetap benar. Karena cewek selalu benar kan. Kalau cowok selalu salah. Kalau cewek salah ya balik lagi lah. Ke poin pertama. Apa sih? Menurut gue enggak sih, enggak ada manusia yang selalu benar, enggak. Cuman itu gimmick-gimmick yang dibuat gitu. Seolah-olah cewek itu memang manusia yang paling benar. Kalau misalnya cewek selalu benar dan cowok selalu salah, bapak lu gimana? Cewek pada dasarnya emang manja, jadi pengennya tuh dikasih pengertian, di ngertiin gitu. Kalau cowoknya ngerti ya itu plusnya gitu lah. Kayak kalau nggak ngerti salah gitu. Berani gak ngungkapin perasaan pertama? Bukan cowok yang nembak cewek, tapi cewek yang nembak cowok. Kalau gue pribadi sih nggak pernah. Kalau suka misalkan nih di postingan IG-nya di like kayak gitulah. Kalau aku sih lebih ke ngungkapin mah udah biasa gitu. Kalau nembak kayak aku mau jadi pacar kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya udah ayo. Gak deh kayaknya. Soalnya kayak gengsi nurunin harga diri gitu loh. Ih, enggak lah anjir. Malah kita mah bangga kalau cewek Tapi berani gitu. gimana kalau misalnya ceweknya nih nembak si cowok, terus cowoknya bilang, ih apa sih gak jelas, misalnya kan jadi malu sendiri, masa mau bilang sorry prank, sorry bercanda, nggak lucu. Cewek takut nembak duluan soalnya pas dimana cewek nembak duluan ke cowoknya, terus cowoknya teh nolak gitu, cowoknya tuh bilang, ih si ini pernah nembak orang. Tapi kan cewek juga ada yang ngomongin banyak. Sama. Ini mah cewek loh yang ngomongnya kayak nurunin harga diri, nurunin. Juga cowok ya. Cowok mah udah biasa. Kan bisa. Tapi kalau misalkan udah pada nyaman, udah pada sayang, udah pada tahu perasaan masing-masing, ceweknya nembak duluan terus si cowoknya nerima ataupun gak nerima, ya pasti masih bisa diterima sama si ceweknya soalnya udah tahu perasaannya gimana. Gak percaya sih, justru lebih tidak percaya kalau misalnya cewek itu nembak cowok. Mungkin di satu sisi sebuah kebanggaan gitu kan, kalau misalnya cowok itu ditembak sama cewek. Tapi selebihnya cowok ditembak sama cewek, pasti pikiran kita mungkin TOD-an kayak gitu. Canda gitu, lebih ke canda gitu. Kalau perasaannya kayak gitu sih, tapi kalau misalnya serius gak apa-apa. Memang sih lebih ngerasa dibecandain sih, tapi kalau misalnya itu memang benar-benar gitu, ya welcome. Gak wajar sih, yang seharusnya nembak kan cowok. Tapi tergantung ceweknya, kalau seksi iya. Terus kenapa cewek selalu ngebaperin lalu hilang? Cowok juga suka gitu loh. Kebanyakan kan cewek. Cowok kan PDKT dulu, cocok-cocokin. Kalau misalkan kita srek lanjut lah, gak ghosting gitu. Kitanya baru PDKT udah ilfil duluan kayak misalkan yang kita gak suka gitu. Jadi mending ghosting aja daripada terus lanjut tapi kita ilfil gitu. Karena itu cerminan dari kebanyakan cowok sering ngeghosting cewek. Termasuk aku tuh salah satu korban yang sering banget dighosting sama cowok. Jadi kayak cewek tuh balas dendam ke cowok dengan cara ngeghosting balik. Tapi kalau cewek sih yang ke satu emang bisa jadi pembahasan dendam. Yang kedua kayak ngerasa gak cocok aja sama si cowoknya, ya udah. Pernah ngebaperin terus hilang. Ya karena bosan aja gitu, udah ngebaperin terus dia tidak mengerti gitu lah. Ilfil lah, jadi pindah ke cewek lain. Sedikit lebih paham akan sifatnya. Kalau misalnya cowok itu ngedeketin si cewek, terus si cowoknya itu tiba-tiba menghilang, mungkin ada titik di mana hubungan itu ada ketidaknyamanan. Bener sih, bener, sumpah bener. Kayak ngerasa insecure gitu kan. Kalau udah baper nih, lama ya, cetan kenal satu sama lain lah, udah klop. Istilahnya mah tinggal jadian gitu. Nah, tapi kenapa pas ketemu itu langsung beda, apalagi pas
pulang gitu langsung jauhin. Biasanya tuh yang kenalan di sosmed ya, kenalan, ketemuan. Kalau tiba-tiba nggak kabarin atau apa, tahu diri lah. Biasanya jong kayak gitu. Oh, lebih ke jauh ya. Oh, kalau kenal dari lama. Ada yang curhat nih punya temen. Gue ketemuan nih sama doi. Terus pas ketemu, gue di sini nih tempatnya, posisi lu di mana? Ini gue pakai baju ini misalnya. Si cewek itu disuruh deketin dia, si cowok. Kesinilah, cowoknya malah langsung kabur loh. Lebih ke ilfil ya berarti. Cowok, kebanyakan cowok Kalau gitu. cowok menang fisik, kalau cewek menang dompet. Yoi. Tapi cowok juga kebanyakan kayak gitu ah. Ya. Bisa jadi kalau di chat, ih asik banget gila pas ketemu si cowoknya tuh nggak sesuai ekspektasi si cewek, jadi kayak ya udahlah, nggak frekuensi, nggak sejalan, nggak sama. Misalkan nih di chat tuh dia tuh kan asik, tapi pas ketemu misalkan dia tuh diem nggak sama kayak di chat gitu. Kenapa sih cewek itu melarang cowok-cowok buat ngerokok? Demi dia sendirilah, buat kesehatan dia sendiri. Tapi gue sih bodo amat. Duit dia itu kan duit gue, kalau minta duit dong buat rokok. Ogah. Dia juga kan tahu gimana konsekuensinya gitu kan. Diri sendiri yang tanggung sendiri gitu. Gue gak ngurusin lah pokoknya. Udah tahu salah kan. Kan dari bungkusnya aja udah kelihatan ngerokok dapat membunuhmu. Gak mikir juga ke orang sekitar, dari asap rokoknya aja bisa jadi penyakit buat orang yang gak ngerokok. Terus dianya yang ngerokok, gimana kalau kena penyakit gitu? Kan ngelarang juga demi kebaikan, demi kesehatan, bukan karena gak suka atau apa gitu. Emang buat diri kamu. Banyak sih cara nenangin diri, gak harus ngerokok juga. Pokoknya maksud orang itu kayak biar gak berdampak juga ke orang sekitarnya, apalagi ke pacarnya misalkan. Karena asapnya juga kan bahaya gitu. Tapi cuma kayak lebih ke bolehlah ngerokok tapi asal bisa ngurangin, tapi sebisa-bisa jangan aja gitu. Lebih baik cowok yang ngerokok atau cowok yang mabuk-mabukan? Sebenarnya mah nggak dua-duanya, cuma kayak lebih ke ngerokok aja, tapi sebisa-bisa jangan. Ngalinya ke hal-hal yang lain aja yang lebih positif gitu. Karena rokok itu membuat kita enjoy dikala kita stres atau bad mood. Rokok membunuhmu, bukan membunuhku. Nah, kalau misalnya gue dulu belum kenal rokok itu, kalau misalnya gue lagi bad mood, suka ngelempesin ke hal yang lebih negatif gitu kan. Kayak marah-marah sama orang yang gak punya salah ke kita gitu. Tapi kalau misalnya gue udah kena rokok, gue bisa menghandle satu masalah dengan rokok. Mungkin rokok punya sensasi yang bikin kita lebih rileks gitu. Kalau misalnya balik lagi, cewek ngelarang cowok karena cowoknya itu ngerokok, ya balik lagi ke kita gitu. Lu mau nerima challenge itu enggak? Kalau misalnya lu mau nerima, ya udah. Tapi bakal ada di mana posisi kita ngerokok belakang pacar gitu kan, pasti ada. Atau lu bisa buat dia paham gitu akan manfaat ngerokok. Cobain, bener sih. Pernah gak sih diajak jalan gitu sama cowok naik motor nih, tiba-tiba mogok gitu? Pernah. Pakai backju. Ya malam-malam gitu kan. Takutnya dimarahin. Ya terpaksa harus dorong. Kalau dilihat dari segi romantisnya atau enggaknya? Romantis lah, peduli gitu kayak gitu. Habis bensin belum sih, cuman bocor. Dari sekolah, dari SMA gue ke Jalan Pembangunan, terus ban bocor gitu. Tapi yang gue rasa malu duluan aja gitu kan, daripada lu kepanasan gitu. Udah naik angkot aja atau naik Grab gitu. Tapi rasanya itu malu gitu. Romantis sih, karena dia menerima gue. Yang kita rasain gitu, ada malunya, kayak keberatan, ada senangnya, jadi campur aduk gitu. Tapi yang gue rasa romantis lah. Pernah, malah kayak nggak sekali dua kali, sering malah. Nggak sering juga sih, tapi pernah gitu. Kalau kata aku sih itu romantis, sumpah. Dorong bareng gitu, so sweet tau. Apalagi ada backsound. Aduh, kayak Dilan. Atau cinta mah nggak pandang apa-apa kali. Atau ninja? Beat lah. Cangkel ninja. Kieu. Gak masalah sih kalau motornya, tapi kalau misalkan pakai motor KLX kurang suka soalnya naik gitu kan. Terekel gitu. Jadi teteh mah tipe orang Yang simpel lah. tapi teteh kalau naik Vario jadi kan? Jadi lah. Asken. Mama motor tong angenya. Beat. Kenapa Bin? Gak beat, gak so sweet. Gimi. Serius. Cowok yang good looking, ganteng tapi miskin, atau yang kaya tapi not good looking lah. Ya mending yang kaya tapi nggak good looking gitu. Soalnya kayak Kenapa? karena uang fisik juga bisa berubah. Tapi kebanyakan zaman sekarang itu cewek nyarinya yang banyak uang, mukanya pas-pasan. Soalnya iya mikirnya pada gitu sih.
Tapi nggak semua sih. Kalau cuma buat sekarang masih labil-labilnya ya nggak masalah kalau si cowoknya misalnya banyak uang tapi mukanya pas-pasan. Tapi kalau buat nanti semoga dikasih jodohnya yang enak dilihat, enak segala-galanya. Tapi yang good looking itu udah kaya, lu itu bukan salah satu seleranya lagi. Emang sih. Mungkin bagi mereka selera ya. Ada yang dari fisik, uang. Yang dari fisik mungkin karena emang dia tipenya orang yang suka main kemana-mana. Terus pengen dipandang, oh gue punya cowok yang ganteng nih. Kalau misalnya cewek yang menang motor kan itu lebih ke uang ya. Nyari yang kaya gitu kan. Kalau misalnya cewek yang kayak gitu mungkin lebih ke karakter yang banyak maunya gitu. Jadi bagi gue itu selera sih. Ya menurut gue gak apa-apa gitu. Normal lah. Jelek tapi matre. Cantik tapi pakdir. Cantik pakai pakdir lah. Gini loh. Udah jelek matre, ngaca dong anjing gitu kan. Cantik tapi pak girl. Ya kan bisa diatur lagi kehidupan ceweknya. Bertobat gitulah. Aku harus fokus bener. Semoga di konten sukses terus, makin jaya. Yang semoga tersemogakan. Maju terus, pokoknya sukses lah. Ya semangat. The Counter Gara Roblox.